Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Khairadi Putri Marpaung dari kelas MPGMIA semester 3. Baik, di sini saya akan memulai presentasi saya. Akan memaparkan makalah saya yang berjudul Quality Management dan Implementasinya dalam Dunia Pendidikan. Nah, di sini kajian yang akan kita capai ialah yang pertama itu mengetahui definisi batch making. Lalu untuk mengetahui proses kerja batch making dan mengetahui apa yang ditawarkan batch making dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian batch making. Batch making sendiri berasal dari kata benchmark yang berarti tolak ukur, patokan, acuan, referensi, atau standar pengukuran untuk perbandingan. Nah, batch making sendiri awalnya dikenal dunia bisnis dan diadopsi dalam dunia pendidikan. Baik dalam dunia bisnis maupun dunia pendidikan, batch making memiliki makna yang sama, yaitu untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang lebih maju. Nah, adapun pengertian batch making menurut para ahli ialah yang pertama, James R. Evans dan William M. Lindsay mengatakan batch making atau penentuan tolak ukur artinya adalah pengukuran kinerja kita terhadap perusahaan-perusahaan yang terbaik di bidangnya. Nah, menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk target strategi dan implementasi perusahaan kita sendiri. Lalu yang kedua adalah ahli Muhaimin, di mana beliau mengatakan batch making merupakan suatu kinerja analisis yang secara luas digunakan untuk mencari suatu proses terbaik dalam menghasilkan suatu layanan atau produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder dengan cara melihat produk atau layanan lain. Lalu yang selanjutnya, menurut Prim Masrokan, mengidentifikasikan batch making merupakan kegiatan untuk menetapkan standar baik proses maupun hasil yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Jadi, berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa batch making dalam dunia lembaga pendidikan Islam adalah suatu aktivitas di mana suatu lembaga pendidikan Islam mengadakan evaluasi diri secara kontinu dengan membandingkan dirinya dengan institusi lain yang terbaik, sehingga institusi tersebut dapat mengidentifikasi, mengadopsi, dan aplikasikan praktik-praktik yang lebih baik secara signifikan. Dengan kata lain, praktik-praktik yang telah dilakukan oleh lembaga terbaik tersebut digunakan sebagai patokan tolak ukur batch making atau patok duga standar kinerja normatif oleh institusi Islam yang ingin memperbaiki dirinya. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri beberapa puluh tahun yang lalu diinisiasi telah mengemukakan konsep batch making dalam bentuk sederhana. Konsep yang diajukan dengan bahasa Jawa yaitu menggunakan 3N. Yang pertama, niteni atau memperhatikan dengan seksama. Lalu niru, mencontoh atau memanfaatkan. Lalu yang ketiga itu adalah nambahi, yang artinya itu mengadaptasi, memperbaiki atau menyempurnakan. Nah, ungkapan tersebut menegaskan bahwa batch making tidak hanya sekedar memindahkan sistem dari satu institusi ke institusi lain, tapi memerlukan upaya kreatif, inovatif, serta sesuai dengan kondisi budaya dan kemampuan. Nah, kalau dalam bahasa sehari mungkin beberapa kita sudah pernah mendengar yang disebut dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, di mana kita di sini dituntut untuk mengamati, melihat situasi, lalu meniru. Meniru itu artinya
dimana kita di sini dituntut untuk mengambil yang baik dari yang kita bandingkan, yang kita benchmark, lalu memodifikasi. Memodifikasi di sini artinya kita dituntut untuk melakukannya tapi dengan upaya-upaya yang kreatif, inovatif, dengan sesuai kondisi budaya dan kemampuan kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah manfaat benchmarking. Secara umum ada 3 yang diperoleh dari patok duga atau benchmarking dapat dikelompokkan. Yang pertama itu perubahan budaya, yang kedua perbaikan kinerja, yang ketiga itu peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan perubahan budaya. Perubahan budaya, patok duga memungkinkan lembaga pendidikan untuk menetapkan target kinerja baru yang realistis. Proses ini berperan besar dalam meyakinkan setiap orang dalam organisasi akan kredibilitas target yang ingin dicapai tersebut. Lalu, perbaikan kerja. Patok duga memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengetahui adanya gap-gap tertentu dalam kinerja dan untuk melihat proses yang akan diperbaiki. Hal ini dapat bermanfaat bagi perancangan ulang suatu produk atau jasa untuk memenuhi harapan konsumen. Nah, peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Di sini melalui patok duga para karyawan atau sumber daya manusia dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, di sini yang dimaksud ialah guru, kepala sekolah, tata usaha, dan semua yang ada di dalam lingkungan sekolah. Di sini mereka dituntut untuk menyadari kekurangan-kekurangannya bila dibandingkan dengan lembaga yang terbaik tersebut atau yang kita benchmark tadi, yang menjadi patok duga kita, sehingga timbul sebuah keinginan untuk melakukan peningkatan kemampuan dan keterampilan. Benchmarking merupakan proses terstruktur untuk memperoleh perspektif baru kebutuhan customer. Dalam dunia pendidikan, benchmarking dipergunakan untuk membantu membuat saran-saran perbaikan. Tujuan benchmarking dalam pendidikan adalah memperoleh keunggulan kompetitif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menyamai atau melebihi praktik-praktik terbaik baik di dalam maupun di luar sekolah. Melalui benchmarking ini memungkinkan bagi sebuah lembaga pendidikan untuk mendapatkan pandangan baru terhadap praktik-praktik standar, lalu mengidentifikasi tujuan-tujuan keunggulan, serta sebagai media untuk melakukan perbaikan dan terobosan-terobosan baru. Jadi dapat dipahami bahwa strategi benchmark dalam bidang pendidikan merupakan suatu bentuk kinerja sama di antara lembaga pendidikan yang lebih unggul untuk mewujudkan satu visi lembaganya. Nah, selanjutnya di sini yang akan saya bahas ialah jenis-jenis benchmarking. Benchmarking dapat dikategorikan berdasarkan jenis organisasi atau siapa yang melakukan benchmark. Nah, di sini ada 4 jenis benchmarking yang akan saya bahas. Yang pertama, benchmark internal. Pendekatan dilakukan dengan membandingkan operasi suatu bagian dengan bagian internal lainnya. Dalam suatu organisasi misalnya, dibandingkan kinerja tiap divisi di perusahaan, dilakukan antar departemen, divisi cabang dalam suatu perusahaan atau antar perusahaan. Nah, di sini saya mengambil contoh dalam sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi, di mana dilakukan dengan membandingkan operasi suatu bagian dengan bagian internal lainnya. Nah, contohnya antara satu fakultas dengan fakultas lain gitu ya. Antara satu fakultas dengan fakultas lain. Melakukan studi banding antara satu fakultas dengan fakultas lain yang masih dalam internal kampusnya sendiri gitu. Lalu selanjutnya benchmark kompetitif, di mana pendekatan dilakukan dengan mengadakan perbandingan
dengan berbagai pesaing, misalnya perbandingan karakteristik produk dari produk yang sama yang dihasilkan persaingan dalam pasar yang sama. Lalu benchmarking fungsional, di mana pendekatan dengan diadakan perbandingan fungsi atau proses dari perusahaan lain yang berada di berbagai industri. Untuk atau dengan kata lain dilakukan perbandingan dengan perusahaan atau industri yang lebih luas pemimpin industri untuk fungsi-fungsi yang sama. Nah, di sini saya mengambil contoh lagi dalam dunia pendidikan perguruan tinggi, di mana kita melakukan studi banding antara industri yang satu atau kampus yang satu dengan kampus yang satu yang lebih baik gitu. Jadi misalnya kita dapat mengambil contohnya itu antara satu perguruan tinggi melakukan studi banding dengan perguruan tinggi yang lebih baik, yang lebih maju di kelasnya gitu. Lalu yang keempat itu benchmarking generik, pendekatan dengan diadakan perbandingan pada proses bisnis fundamental yang cenderung sama di setiap industri, atau dengan kata lain perbandingan fungsi usaha atau proses yang sama dengan mengabaikan jenis industri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang proses benchmarking, di mana benchmarking mengikuti pola pendekatan dasar yang terdiri dari 4 langkah, yang mana pendekatan tersebut yakni metode mutu fundamental yang dipaparkan oleh Sherwood yang dikenal dengan siklus Deming atau siklus PDCI, Plan, Do, Check, Action. Nah, siklus Deming terdiri dari kegiatan menyusun rencana, menjalankan rencana, memeriksakan temuan, dan beraksi. Baiklah, langkah yang akan dilakukan yaitu yang pertama, plan, yakni merencanakan studi benchmarking. Pada langkah ini, yang dilakukan adalah menyeleksi dan menentukan proses yang harus dipelajari, lalu mengidentifikasi tolak ukur kinerja proses itu. Nah, mengevaluasi perusahaan, organisasi tersendiri, dan menentukan perusahaan atau organisasi tujuan atau yang akan dibandingkan. Lalu untuk langkah kedua, do, yakni melakukan riset primer ya dan sekunder. Pada langkah ini diadakan penyelidikan penyingkapan rahasia atau proses tertentu dalam suatu proses perusahaan yang menjadi sasaran. Lalu yang ketiga itu melakukan cek, yakni menganalisis data yang terkumpul untuk menyusun temuan studi dan rekomendasi. Dan langkah terakhir ialah action, di mana kita meliputi adaptasi, pembangunan, implementasi faktor penentu proses benchmark yang cocok. Langkah terakhir ini ditujukan untuk mengubah atau memperbaiki suatu perusahaan atau organisasi agar kinerjanya dapat meningkatkan. Nah, dalam panduan pelaksanaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi atau juga dijelaskan tentang proses benchmark terdiri dari 6 langkah. Yang pertama itu menentukan apa yang akan di benchmark. Nah, hampir segala hal dapat di benchmark. Suatu proses lama yang memerlukan perbaikan, suatu permasalahan yang memerlukan solusi, suatu perencangan proses baru, suatu proses yang upaya baiknya selama ini belum berhasil, perlu dibentuk suatu tim peningkatan mutu yang akan menyelidiki proses dan permasalahannya. Tim ini akan mengidentifikasi proses yang menjadi target batas operasi yang dicakup dan diurutkan dan masuk serta keluarnya. Lalu proses yang kedua itu menentukan apa yang akan diukur. Untuk standar yang dipilih untuk dilakukan benchmark harus yang paling kritis dan besar kontribusinya terhadap perbaikan dan peningkatan mutu. Tim yang bertugas mereview elemen-elemen dalam proses diskusi tentang ukuran dan standar yang menjadi fokus. Lalu yang ketiga itu menentukan kepada siapa yang akan dilakukan benchmark.
Nah, tim peningkatan mutu kemudian menentukan organisasi atau kampus yang akan menjadi suatu matchmaking ini. Pertimbangan yang perlu adalah tentunya memilih lembaga lain tersebut yang memang dipandang mempunyai reputasi baik, bahkan lebih dalam kategori ini. Lalu yang keempat itu melakukan pengumpulan data atau kunjungan. Tim peningkatan mutu mengumpulkan data tentang ukuran dan standar yang telah dipilih terhadap organisasi yang akan di-benchmark. Pencarian informasi ini dapat melalui dengan yang telah dipublikasikan, misalnya hasil-hasil studi, survei pasar, survei pelangganan, jurnal, majalah, dan yang lainnya. Barangkali juga ada lembaga yang menyediakan bank data tentang benchmarking untuk beberapa aspek dan kategori tertentu. Analisis data. Lalu yang kelima itu melakukan analisis data. Tim peningkatan mutu kemudian membandingkan data yang diperoleh dari proses yang di benchmark dengan data proses yang dimiliki data internal mereka untuk menentukan adanya kesenjangan di antara mereka. Lalu langkah yang terakhir itu ialah merumuskan tujuan dan rencana tindakan. Tim peningkatan mutu menentukan target perbaikan terhadap proses. Target-target ini harus dicapai dan realistis dalam peningkatan mutu, sumber daya, dan kemampuan yang ada saat ini. Juga sebaiknya terukur spesifikasi dan diukur oleh manajemen yang orang-orang yang bekerja dalam proses tersebut. Kemudian, tim dapat diperluas dengan melibatkan multidisiplin yang memecah persoalan dan pengembangan suatu rencana untuk menetapkan tindakan spesifik yang akan diambil, tahapan-tahapan waktunya, dan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, benchmarking ini juga dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Internal benchmarking dilakukan di dalam lingkup perguruan tinggi itu sendiri. Bisa dilakukan internal benchmarking atau program studi dalam satu fakultas. Nah, contohnya dalam satu fakultas, kita ambil contoh fakultas tarbiyah. Nah, di dalam fakultas sendiri kita biasanya melakukan studi banding misalnya antara jurusan PGMI dengan jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, dalam kenyataan pasti bisa diperbandingkan standar antara mereka untuk memperbandingkan standar kualitas yang dipakai. Nah, yang kedua adalah internal benchmarking, di mana dilakukan dengan benchmarking terhadap lembaga atau perguruan tinggi lain. Contohnya, suatu universitas dengan universitas lain dilakukan benchmarking, baik yang menyangkut satu program studi tertentu ataupun satu unit atau fakultas tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri. Contohnya, di dalam satu kampus antara fakultas dengan fakultas lain, contohnya antara fakultas tarbiyah dengan fakultas syariah dilakukan benchmarking atau dilakukan studi banding, atau di antara bisa jadi di antara satu kampus dengan kampus yang lain, misalnya antara kampus UIN dengan kampus perguruan tinggi UMN misalnya, atau Muhammadiyah bisa. Atau lebih baik lagi melakukan benchmarking atau studi banding dengan kampus yang ada di luar negeri gitu. Nah, dari beberapa pendapat proses terkait benchmarking, maka dapat disimpulkan bahwa langkah dan strategi benchmarking adalah melakukan perencanaan tentang benchmarking, melaksanakan benchmarking, menganalisis data temuan, dan mengimplementasikannya dalam hasil dari benchmarking tersebut. Nah, di sini yang akan saya bahas selanjutnya ialah bagaimana sih perguruan tinggi yang bermutu. Nah, suatu produk yang bermutu akan diminati oleh konsumen. Sebaiknya apabila produk itu tidak bermutu, maka akan ditinggalkan oleh konsumen. Begitu juga perguruan tinggi di era globalisasi harus berbasis pada mutu. Bagaimana perguruan tinggi dalam kegiatan jasa, pendidikan, maupun pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan-keunggulan
sehingga peningkatan mutu menjadi suatu bagian industri pendidikan. Perguruan tinggi mampu meningkatkan pendidikan yang bermutu bagi anak didiknya. Mutu adalah kemampuan atau ability yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa. Lalu yang kedua itu service. Service yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan kepuasan menjadi dua, yakni internal customer dan eksternal. Nah, internal customer yaitu siswa atau mahasiswa sebagai pelajar, dan eksternal customer yaitu masyarakat dan dunia industri. Mutu tidak berdiri sendiri, artinya banyak faktor untuk mencapainya dan untuk memelihara mutu. Dalam kaitan ini, peran dan fungsional sistem penjamin mutu sangat dibutuhkan. Nah, dari beberapa pengertian, mutu mempunyai makna, ukuran, kadar, ketentuan, dan penilaian tentang kualitas suatu barang maupun jasa yang mempunyai sifat absolut dan relatif. Nah, mutu dalam dunia pendidikan adalah agenda utama dan senantiasa menjadi tugas yang paling penting. Mutu memiliki persepsi yang berbeda-beda, disesuaikan dengan pandangan masing-masing orang. Para pakar pendidikan memiliki kesimpulan yang berbeda-beda tentang bagaimana menciptakan lembaga yang bermutu dengan baik. Nah, di sini perguruan tinggi yang berkualitas itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan stakeholder berupa yang pertama, social need atau kebutuhan masyarakat, lalu industry needs atau kebutuhan industri, dan professional needs, kebutuhan profesionalnya. Oleh sebab itu, hanya dengan pengetahuan yang mendalam tentang apa yang dibutuhkan oleh pengguna jasa atau workplace tersebut, pendidikan akan dapat lebih mencapai hasil sesuai dengan visinya. Nah, untuk mengembangkan performance perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI di Indonesia perlu menata sistem penjaminan mutu yang handal. Prinsip utama penjaminan mutu diarahkan untuk meningkatkan 8 hal pokok, yaitu fokus pada pelanggan, customer focus. Lalu yang kedua itu leadership, kepemimpinan. Yang ketiga melibatkan semua orang, employment of people. Yang keempat, proses approach, pendekatan prosesnya. Yang kelima, pendekatan sistem manajemen atau sistem approach to management. Yang keenam, meningkatkan kelanjutan, continual improvement. Lalu yang ketujuh, pendekatan berdasarkan fakta untuk pengambilan keputusan, factual approach to decision making. Lalu yang ke-8, hubungan yang paling menentukan dengan pemasok, mutually beneficial supplier relationship. Nah, dengan demikian, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan para pelanggannya, sehingga para pelanggan merasa puas terhadap layanan pendidikan tersebut. Pelanggan di dalam dunia pendidikan yang dimaksud adalah para peserta didik atau mahasiswanya itu sendiri. Nah, selanjutnya strategi batchmaking dalam meningkatkan mutu. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, teknik yang pada umumnya dipakai adalah batchmaking. Batchmaking adalah upaya menjembatani di mana proses sekarang dan tujuan yang akan dicapai. Sama seperti dalam dunia industri, batchmaking juga digunakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan dengan melakukan perbandingan antara satu lembaga dengan lembaga lain. Lembaga dapat mempelajari pengalaman terbaik dalam memilih kesuksesan atau suatu organisasi. Lembaga pendidikan perlu mengembangkan perangkat untuk mengkaji baik kesuksesan dan kegagalan organisasi maupun best practice organisasi lain.
untuk membuat organisasi menghadapi kompetensi dan menunjukkan kinerja yang lebih baik, menghasilkan nilai tambah secara ekonomi. Benchmarking antar lembaga sering sekali dengan mengunjungi perguruan tinggi lain untuk mengetahui kinerja perguruan tinggi tersebut. Nah, studi banding dalam pendidikan dipandang sangat upaya penting untuk membandingkan apa yang dilakukan suatu perguruan tinggi dan belajar dari pengalaman menarik ke sebuah perguruan tinggi. Nah, studi banding internasional dalam pendidikan dapat dilakukan antar negara. Hal ini dilakukan jika menghendaki lembaga pendidikan kelas dunia. Lalu, perguruan tinggi sebenarnya telah lama memiliki tradisi knowledge sharing, berbagi pengetahuan, yang direalisasikan melalui pertemuan-pertemuan ilmiah, seminar, publikasi, lalu mailing list, dan kegiatan bersama lainnya. Benchmarking sebenarnya bukanlah barang baru, karena kenyataannya selama ini sudah dijalankan. Mungkin istilahnya saja yang baru muncul belakangan ini. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua hasil benchmarking cocok untuk diterapkan di lembaga yang melaksanakan studi benchmark. Artinya perlu diadaptasi dengan dikembangkan atau disempurnakan kembali. Nah, benchmarking sendiri bukanlah mengopi atau menjiplak. Ini adalah proses mempelajari, mengamati orang lain atau organisasi lain yang mengadaptasi praktik-praktik baik mereka untuk dapat diterapkan dalam organisasi sendiri. Disampaikan oleh Nisjar dan Winardi di dalam Tutu menyatakan bahwa benchmarking dapat dirumuskan sebagai aktivitas imitation with modification, di mana di dalam istilah modification sudah dikandung makna improvement. Pertama-tama, benchmarking harus melibatkan penelitian dan pemahaman tentang produk kerja internal sendiri, dan kemudian mencari praktik-praktik pada organisasi atau lembaga lain. Kemudian mencocokkan dengan yang telah didefinisikan dan akhirnya mengadaptasi praktik-praktik itu dalam organisasi sendiri untuk meningkatkan kinerjanya. Pada dasarnya, benchmark adalah suatu cara belajar dari orang lain secara sistematis dan mengubah apa yang dikerjakan. Nah, berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perlu adanya renovasi atau perbaikan, modifikasi, improvisasi, dan implementasi atau hasil studi benchmarking dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga tidak serta-merta hasil tersebut diadopsi secara menyeluruh. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil secara umum, benchmarking digunakan untuk mengatur dan meningkatkan kualitas pendidikan standar akademik. Benchmarking dapat merupakan perbandingan antara proses dan sistem yang dirancang tersebut dengan fungsi pendidikan tinggi yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Nah, proses penjaminan mutu bukan sekedar memuaskan bahwa mutu yang dijanjikan telah dipenuhi, melainkan juga usaha untuk meningkatkan mutu secara terus-menerus. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.